Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Bapak Jarod Tribowo Santoso SPD MSI serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya Ainun Alfi Nikmah sebagai moderator yang akan memandu diskusi kali ini. Adapun topik yang akan didiskusikan kali ini yaitu mengenai PPh pasal 26. Sebelumnya saya akan mengenalkan anggota kelompok dari kelompok 4, yaitu 1. Muhammad Royhan Firdaus, 2. Ainun Alfi Nikmah, 3. Diana Novi Mandira, 4. Elva Alfajriyah, 5. Evi Nurmalasari, 6. Maulida Rahmawati, 7. Renita Anggi Anggraini. Selanjutnya mari kita masuk ke materi pembahasan mengenai PPh pasal 26. A. Pengertian PPh pasal 26. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. PPh pasal 26 mengatur kebijakan mengenai pajak yang berhubungan dengan wajib pajak luar negeri. Hal yang menentukan seorang individu atau perusahaan dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri adalah 1. Individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua, yaitu seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun. Subjek pajak PPh pasal 26. Pajak PPh pasal 26 adalah wajib pajak luar negeri sebagai berikut. Yang pertama, bentuk usaha tetap luar negeri yang melakukan kegiatannya di Indonesia pada saat penerimaan atau memperoleh penghasilannya di Indonesia. Kewajiban subjek tersebut akan berakhir ketika tidak menjalankan usaha dan tidak lagi menerima penghasilan dari Indonesia. Sedangkan yang kedua, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun, yang tidak didirikan dan tidak bertempat lagi di Indonesia. Sedangkan yang pengecualian pemotongan PPh pasal 26 adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuk usaha tetap yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 26 apabila penghasilan kena pajak ini dikurangi pajak penghasilan dari bentuk usaha tetap yang ditanamkan kembali di Indonesia dengan syarat sebagai berikut. Penanaman kembali dilakukan atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh dalam bentuk persyaratan modal pada perusahaan yang didirikan di Indonesia. Selanjutnya dilakukan dalam waktu berjalan atau selamat-lambatnya tahun pajak berikutnya. Sedangkan yang selanjutnya tidak melakukan pengalian atas penanaman kembali tersebut dengan sekurang-kurangnya dalam waktu 2 tahun. Yang kedua, badan-badan internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Objek pajak penghasilan pasal 26. 1. Penghasilan dari A. Dividen. B. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. C. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. D. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. E. Hadiah dan penghargaan. F. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya. G. Premi swab dan transaksi lindung nilai lainnya. Dan H. Keuntungan karena pembebasan utang. Adapun yang kedua yaitu penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia yang berupa A. Perhiasan mewah, B. Berlian, C. Emas, D. Intan, E. Jam tangan, F. Barang antik, G. Lukisan, H. Mobil, I. Motor, J. Kapal pesiar, dan K. Pesawat terbang ringan dengan nilai 10 juta ke atas untuk setiap jenis transaksi. Adapun yang ketiga, premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. 4. Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia.
Kemudian yang terakhir, yang kelima, penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Pemotong PPh pasal 26. Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan pasal 26 wajib dilakukan oleh yang pertama badan pemerintah, yang kedua subjek pajak dalam negeri, yang ketiga penyelenggara kegiatan, yang keempat bentuk usaha tetap, yang kelima perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan yang terakhir yaitu pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 26. Ada beberapa sifat pemotong. Yang pertama, pemotong atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan. Yang kedua, pemotong atas penghasilan sebagaimana tersebut dalam PPh pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat. Yang ketiga, pemotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Tarif pajak PPh pasal 26 yang pertama yaitu 20% dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri. Yang kedua, 20% dari perkiraan penghasilan neto. Yang ketiga, 20% dari penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali ke Indonesia. Yang keempat, tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia dengan negara pihak pada persetujuan dengan menunjukkan surat keterangan domisili. Yang kelima, tarif PPh pasal 26 bersifat final. Yang pertama, atas penghasilan yang berupa dividen, bunga, royalti, dan lain-lain. Contohnya, PT Nestle Indonesia membayar royalti kepada PT Nestle yang ada di USA atas lisensi yang diberikan sebesar 1 juta. Berapa PPh dipotong atas royalti tersebut? Jawabannya, PPh pasal 26 yang dipotong 20% dikali 1 juta sama dengan 200 juta. Dan yang kedua, atas penghasilan dari penjualan dan premi. Contoh, asuransi PT Arnex merupakan perusahaan persewaan gedung kantor. Pada tahun 2020, mengasuransikan bangunan bertingkat ke perusahaan asuransi di luar negeri. Premi yang dibayar oleh PT Arnex sebesar 1 miliar. Berapa PPh 26 yang dipotong PT Arnex? Jawabannya, PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali 1 miliar sama dengan 100 juta. Saat berutang, tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 26. 1. Pemotongan PPh pasal 26 wajib membuat bukti pemotongan PPh pasal 26 rangkap 3, yaitu lembar pertama untuk wajib pajak luar negeri, lembar kedua untuk kantor pelayanan pajak, dan lembar ketiga untuk arsip pemotongan. PPh pasal 26 wajib disetorkan ke bank, persepsi, atau kantor pos dengan menggunakan SSP paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. 3. SPT masa PPh pasal 26 dengan dilampiri SSP lembar kedua, bukti pemotongan lembar kedua, dan daftar bukti pemotongan disampaikan ke KPP setempat paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Dalam hal Anda memberikan penghasilan kepada subjek pajak luar negeri, yang harus dilakukan adalah yang pertama, tentukan dahulu apakah benar lawan transaksi Anda adalah subjek pajak luar negeri. Yang kedua, jika merupakan subjek pajak luar negeri, tentukan dahulu apakah SPLN tersebut berhak dipotong PPh pasal 26 dengan menggunakan tarif tax reati. Yang ketiga, tax reati bisa digunakan dalam hal SPLN mempunyai DGT atau SKD sesuai per 25/PJ/2018. Yang keempat, input informasi yang ada di DGT pada djponline.pajak.go.id menu ESKD untuk mendapatkan tanda terima SKP WPLN. Yang kelima, berikan tanda terima SKD WPLN kepada SPLN.
Yang keenam, melakukan pemotongan PPh pasal 26 dengan menggunakan tarif taks reati jika memenuhi per 25/PJ/2018 dan membuat bukti potong PPh pasal 26 melalui aplikasi ESPT pasal 21/26 atau 23/26. 7. Jika tidak memenuhi syarat untuk menggunakan ketentuan pada taks reati, maka tarif PPh 26-nya adalah 20%. 8. Melakukan penyetoran PPh dengan terlebih dahulu membuat kode billing. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Yang ke-9, melakukan pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 dengan menggunakan aplikasi ISPT PPh melalui djponline.pajak.go.id atau ASP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dengan melampirkan tanda terima SKD WPLN, walaupun jika terhadap penghasilan yang dibayarkan kepada WPLN tersebut tidak terdapat pemotongan PPh berdasarkan ketentuan taks reati. Dan yang ke-10, berdasarkan PMKRI nomor 9/PMK 3/2018 tentang SPT, pelaporan SPT PPh pasal 26 wajib e-filing sejak 1 April 2018. Bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap atau BUT merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat tinggal di Indonesia untuk menjalankan atau melakukan kegiatan usaha. Bentuk usaha tetap: tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, ruang untuk promosi dan penjualan pertambangan atau penggalian sumber daya alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.